Halo, kami dari Citato dengan tema konteks awareness censorship. Mungkin penuh pertanyaan, kenapa sih dan apa sih itu konteks awareness censorship? Oke, yang pertama mungkin kita tilik dari suatu kasus. Jadi kita punya Citato yang mengkonteks suatu klinik dengan apps chatnya yang sudah disediakan, tapi ternyata ketika dia mencoba menjawab hewanku tuh anjing, tapi karena anjing dianggap kata makian disensor. Dicoba ulangi lagi, anjing saya yang sakit kak, tapi ternyata sensor. Nah, ini dijawab entahlah ini ya, bintang-bintang ini apa, coba ditebak sendiri. Jadinya si klinik pun juga bingung, ini kok disensor semua, ini dia nyebut apa ya. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, disitulah salah satu letak kekurangan dari censorship yang cuman berdasarkan kalimat itu saja, tidak memandang konteks dari percakapannya. Itu termasuk di blacklist word, termasuk juga yang bahkan pakai AI, tapi hanya memandang satu konteks pernyataan itu aja. Makanya di sini kita mengimprove hal tersebut supaya selain memanfaatkan AI, kita juga menyensor kata-kata yang tidak layak sesuai dengan konteks percakapannya, tapi tetap dapat menampilkan kata-kata yang memang dalam konteks tersebut meskipun artinya secara independen itu jelek, tapi dalam konteks tersebut artinya bagus, itu tidak ikut disensor. Jadi gimana sih cara bekerjanya CAC? Jadi di sini di CAC ini uh, kita provide dua API. Yang pertama adalah API bad word classifier sama classifier based on context. Jadi nanti user atau klien yang pakai API kita akan mengkonsumsi bad word classifier terlebih dahulu untuk mengecek secara independen apakah kalimat itu memang punya possibility untuk menjadi suatu kalimat yang berisi kata-kata makian atau umpatan. Nah, kalau memang dia positif, maka selanjutnya dimasukkan ke dalam classifier based on context. Kenapa sih nggak langsung ke classifier based on context? Kenapa harus lewat bad word classifier? Nah, tujuannya adalah salah satunya adalah menghemat token. Karena kalau nanti seumpama klien akan ngehit classifier based on context terus-menerus, yang mana bisa jadi mayoritas chat itu bahkan bukan makian, itu akan menghabiskan token yang banyak. Jadi lebih baik mengkonsumsi API yang sedikit saja, butuh tokennya. Nanti kalau memang itu tuh uh, butuh untuk mengecek berdasarkan konteks, baru kita mengkonsumsi API yang memang berdasarkan konteks. Kalau mau dilihat lebih jelas seperti ini, klien hit dulu API detect, ada nggak deteksi kalimat tersebut makian? Oh ternyata nggak, ya udah kita do nothing to the chat. Tapi ternyata ada nih, ya udah berarti kita harus hit API. Ini konteksnya kalimat ini makian bukan, umpatan bukan. Ternyata bukan. Nah, kalau bukan ya udah kita do nothing juga, tampilkan chatnya. Kalau seumpama iya, berarti kita akan mensensor kalimat yang jelek tersebut dan baru didisplaykan kepada customer atau kepada user dari chat tersebut. Kemudian apa sih yang dipakai dalam context awareness censorship ini? Yang pertama kita pakai model Llama 3 yang di host sama Grok. Jadi kita consume API-nya Grok. Kenapa sih kok consume API-nya Grok? Pertama, nomor satu karena kita udah coba training model yang kecil, bukan model yang besar, bukan yang 70 billion, bukan yang 10 billion, 8 billion, cuma 0,5 billion. Tapi dengan GPU yang kami punya,
selalu kena out of memory. Nah, jelas kalau pakai Google Collapse mungkin bisa, tapi jelas menghabiskan biaya juga. Terus yang kedua, waktunya sedikit sih untuk training. Nah, untuk kita yang tidak tahu apa-apa, itu effort dan waktunya tentu lebih banyak. Makanya kita pakai API yang ready. Apalagi Lama 3, terus yang parametersnya udah banyak, harusnya bisa mengcover mostly kasus yang terjadi di kita. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih cara kerjanya si Citato Context Awareness Censorship ini, di sini kita punya bikin demo chat. Ada dua percakapan. Tadi aku lihat anjing gede banget di taman, kata Sunu. Nah, terus Astrian jawab, masa sih anjing apa yang segede itu? Nah, di sini, dalam konteks ini, kalau seumpama kita tidak perhatian sama konteksnya, yang artinya kita nggak peduli dengan konteks, terus dijawab dengan misalkan katanya itu adalah anjing lu, dalam artian maksudnya si Sunu itu adalah anjingnya Astria, terus kita jawab dengan seperti itu, langsung dianggap kasar nih sama si aplikasinya. Kamu ngomong kasar ya, anjing lu, emang kamu siapa? Tapi pada kenyataannya secara konteks, kalau kita uh, sensornya berdasarkan konteks percakapan ini, uh, masa sih anjing apaan segede itu? Si Sunun jawab, anjing lu. Tapi ini berdasarkan konteks, dicek sama apps-nya. Anjing lu. Ya benar, di sini dia paham bahwa konteks percakapan ini tuh dia memberitahu bahwa ini anjingnya Astria, bukan sedang mengumpat pada Astria. Jadi perubahannya itu sangat besar. Jadi ini salah satu bukti bahwa konteks awareness censorship itu merubah kualitas percakapan. Bisa dibayangkan ketika ini tadi disensor jadi merah, mungkin aslinya bertanya-tanya, ih kamu tuh ngomong apa ini kok disensor nih? Aku jadi penasaran. Semakin digali semakin banyak yang disensor seperti percakapan yang di klinik tadi. Jadi malah semakin banyak bintang yang muncul karena memang tidak peduli dengan konteks percakapannya. Makanya jadi yang kita sebutkan kelebihan dari konteks awareness censorship ini bisa memahami konteks dan bisa meningkatkan kualitas percakapan dari kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir bagi yang tertarik untuk mendapatkan demonya, bisa dicek out di GitHub kita, ada GitHub. Terus bagi yang ingin melihat JSON Insomnia-nya, ada collection-nya juga. Teman-teman bisa nyoba register, login, create token, tokennya dipakai untuk detect sama detect contact base. Terus yang terakhir video ini ya bisa dilihat di YouTube. Mungkin sekian dari kita, terima kasih, semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.